Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai isolasi DNA. DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik pada seluruh organisme hidup. Di dalam DNA terdapat gen, yaitu segmen yang menyimpan instruksi untuk membentuk protein tertentu. Jadi, tanpa adanya DNA, sel tidak dapat berfungsi dengan benar. DNA tersusun atas monomer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. DNA memiliki bentuk heliks ganda atau double helix, di mana terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang saling berpasangan dan membentuk ikatan hidrogen. Pasangan basa pada DNA bersifat komplementer, di mana adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Pasangan ini penting untuk replikasi DNA dan menjaga keakuratan informasi genetik. Isolasi DNA adalah proses mengeluarkan DNA dari sel atau jaringan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Melalui proses ini, kita bisa mendapatkan DNA yang murni untuk berbagai kebutuhan seperti PCR, elektroforensis, hingga analisis genetik. Tujuan utama isolasi DNA adalah memperoleh DNA yang murni, yang bebas dari protein, lipid, dan kontaminasi lainnya. DNA yang murni memungkinkan peneliti melakukan berbagai analisis molekuler dengan hasil yang lebih akurat. Ada 4 tahapan utama dalam proses isolasi DNA, yaitu tahap pertama, lisis sel. Pada tahap lisis, sel dipecah menggunakan larutan buffer lisis. Komponen utama buffer ini adalah yang pertama, tris HCl untuk menjaga pH agar DNA tidak rusak. Yang kedua, EDTA untuk mengikat ion logam sehingga enzim perusak DNA tidak aktif. Yang ketiga yaitu SDS sebagai deterjen biologis untuk merusak membran sel dan inti. Setelah membran pecah, isi sel termasuk DNA akan keluar ke dalam larutan. Tahap kedua yaitu penghilangan protein. Pada tahap penghilangan protein, biasanya menggunakan enzim proteinase K untuk mencegah protein menjadi fragmen kecil. Alternatifnya digunakan campuran fenol-klorofrom, di mana fenol melarutkan protein dan lipid, sedangkan klorofrom membantu pemisahan lapisan, sehingga sentrifugasi DNA berada di lapisan atas. Tahap ketiga yaitu presipitasi DNA. Pada tahap ini, DNA dipisahkan dari larutan dengan menambahkan etanol atau isopropanol. DNA tidak larut dalam alkohol sehingga akan mengendap sebagai benang putih halus. Ion garam juga ditambahkan untuk mempermudah pengumpalan DNA. Kemudian dilakukan sentrifugasi untuk menggumpalkan endapan DNA. Tahap yang keempat yaitu pemurnian DNA. Pada tahap ini, endapan DNA kemudian dikeringkan untuk menghilangkan sisa alkohol dan dilarutkan kembali dalam buffer TE. Buffer ini terdiri dari tris HCl untuk menstabilkan pH dan EDTA untuk mencegah degradasi oleh DNase. DNA murni yang dihasilkan bisa langsung digunakan atau disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan isolasi DNA, yaitu jenis dan kondisi sampel, pH dan komposisi buffer lisis, suhu selama proses isolasi, konsentrasi serta kemurnian regen, aktivitas enzim proteinase K,
teknik dan suhu presipitasi DNA, dan keberhasilan alat dan lingkungan kerja. Jadi kesimpulannya yaitu isolasi DNA merupakan langkah penting dalam biologi molekuler yang memungkinkan kita untuk mempelajari materi genetik secara lebih mendalam dengan mengikuti tahap lisis, penghilangan protein, presipitasi, dan pemurnian. Kita dapat memperoleh DNA murni yang siap digunakan untuk berbagai aplikasi penelitian.